Nah, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 20. Saya check out teman-teman dan meninggalkan Gading Serpong menuju Sanggar Teater Populer. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Warna TV-nya kok beda ya? Loh, beda ya? Merah banget. Normal. Jadi saya dulu hidup di sini sekitar bertahun-tahun, udah lupa saya berapa tahun di sini. Ini makamnya Pak Teguh Karya nih, abunya. Ini panggung untuk kalau kami latihan teater di sini. Gelap ya. Diri di sini, ada foto-foto saya. Tapi di Facebook kok nggak salah, belum saya upload di Instagram. Jadi di sini penontonnya di sana, panggungnya di sini. Nah ini terserah sih mau dijadiin apa. Terus di atas itu tempatnya lighting untuk lighting. Jadi bisa nyetel lightingnya dari atas ini. Ini soalnya mumpung belum gelap teman-teman. Kalau udah gelap susah saya bikin videonya. Nah ini. Di sini biasanya tempatnya operator lampu. Sorry gelap ya. Operator lampu bisa ngontrol dari sini ngeliat ke arah panggung situ. Ya turun lagi. Dulu zamannya saya ini belum ada. Tempat kita kalau kami diskusi di situ. Terus itu ruangannya editor dulu. Ruangan saya di sini dulu. Dulu di situ ruangan saya untuk IT, ngetik naskah, nerjemahin naskah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini adalah ruangan dulu kamarnya Pak Teguh Karya almarhum ada di sini. Ya kamar mandi, ini kamar-kamar. Nah Sanggar Teater Populer itu juga adalah tempat kita yang ingin melatih yang namanya koreografi shot. Jadi koreografi shot itu saya kasih contoh sekalian sambil vlog ya. Oke. Jadi kita bisa tembusnya ke sini. Ini ke ruang depan, teman-teman. Ruang depan, ini kebunnya di sini. Ya, sekarang saya mundur. Jadi memang lorong ini dibikin untuk latihan koreografi shot. Gitu. Ini ada ruangan sebelah sini. Di ruangan sini adalah tempatnya piala-piala citra hasil prestasi dari teman-teman di teater populer ini. Ada 52 piala di sini. 52 piala citra. Ini penghargaan perfilman yang lain dari luar negeri, dalam negeri. Penghargaan dari FFI juga ada. Di bawah situ juga masih banyak. Itu teman-teman. Ya. Sekarang saya hadapin sana lagi. Ini ruangan untuk tempat ini bisa jadi apa namanya, tempat untuk syuting set. Ini untuk traveling, untuk perjalanan traveling. Sini tempat untuk arsip teman-teman. Ini tempat arsip dan lampunya nggak nyala. Oh nyala kok, harusnya nggak nyala. Nah ini adalah tempat arsip dan properti, banyak banget. Ini adalah foto-foto behind the scene pada saat pembuatan film yang tadi piala citranya di sana itu. Ini foto behind the scene-nya.
properti untuk film. Ini ruangan untuk syutingnya di sini, travelingnya di sini. Ya. Nah, ini adalah tempat untuk set untuk pembuatan filmnya di sini. Pembuatan filmnya terus mau dijadikan bentuk zaman dulu, zaman sekarang nggak ada masalah, bisa ruangan ini. Tuh ya. Nah, sekarang mana lagi yang belum saya tunjukin? Atas, yuk ke atas. Tadi jalan masuk ya teman-teman. Ini dapur dulu, dapur bisa dulu di sini juga dapur, sempat waktu zaman saya masih di sini. Dapur ini tempat persediaan makanan di sini. Yuk lihat yuk, naik ke atas. Ini tempatnya properti kostum. Dan ini dikunci di dalam itu kostum. Kostum ada ribuan kostum untuk properti. Di sini kamar saya dulu. Saya tinggal di sini dulu. Ini untuk dulu ini kamar juga tapi udah berubah, udah dibuka. Ini juga kamar. Terus ini kita kalau nongkrong nunggu tamu apa bisa lihat dari sini juga. Dan di sini kalau jemur baju di sini biasanya. Jemur baju, nyetrika di dalam situ. Asik ya pokoknya. Gitu. Ini teman-teman, jadi tadi udah lihat ya tentang sanggar, kalian saya ajak keliling, terus kita juga harus tahu Sanggar Teater Populer itu nanti sama Pak Slamet Raharjo ini mau kemana ini. Nah ini kan sebenarnya bukan tempat yang wah serem, angker dari depan, enggak seperti itu. Nah mungkin Pak Slamet bisa kasih bayangan gitu ke teman-teman. Iya, sebetulnya semua orang ingin melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu itu saya beruntung sekali ya, karena saya memiliki sebuah tempat di mana tempat itu bisa memberikan inspirasi saya untuk menciptakan sesuatu. Nah kebetulan latar belakang saya belajar teater, saya pengharga kesenian, apresiasinya itu dari dulu, dari zaman saya remaja, saya besar di Jogja. Jadi ya saya merasa tempat ini akan saya gunakan untuk tetap memahami dan tidak lupa bahwa Indonesia itu memiliki kekuatan dalam seni budaya. Nah kira-kira kalau teknologi ya kita bisa pelajari sama-sama kan? Ya. Tetapi kalau yang namanya seni budaya itu diperlukan tahunan. Ini kan kalau teknologi itu 1 semester, 2 semester bisa. Kira-kira itu akan saya gunakan waktu itu. Ada tamannya, ada ruang latihannya, ada kemungkinan karena ini berada di tengah kampung, Mas. Jadi saya memiliki interaksi dengan masyarakat. Ada masyarakat yang ngerti, ada yang nggak ngerti, sehingga saya juga tidak bisa menjamin apa yang saya bikin pasti diterima, enggak. Nah itulah kerendahan hati belajar juga di situ. Terus biasanya kan kalau kayak sanggar teater, apalagi kalau teater populer kan banyak kiprah di perfilman. Kan nanti orang berharap kan, ini kalau masuk teater populer bisa jadi artis, bisa jadi bintang film, pemain sinetron gitu tuh sebetulnya. Ya bukan itu ya sebetulnya ya, cuman gimana? Enggak, ya namanya kalau kita berkiprah di teater ya pemain teater atau pelaku teater. Iya. Dan juga kalau kita berkiprah di kegiatan film ya menjadi pemain atau pekerja film gitu. Sebetulnya ya saya itu melihat bahwa dan merasa beruntung sekali karena saya masuk ke teater itu tidak dijanjikan bakal jadi orang terkenal, jadi orang yang istimewa karena punya tiap kali tampil gitu. Nah ternyata guru-guru saya justru mengajarkan
Tuh kamu kurang ajar sekali sih. Jangan begitulah. Tetangga itu kan saudaramu. Adikmu nyari kamu, masa kamu mengabaikan sih? Ayahmu gini, oh, ini teater apa? Ilmu apa tuh Pak? Gitu. Nah ternyata saya diantar bahwa teater itu bukan tontonan, bukan untuk bicara sesuatu yang glamour kalau buat film, tidak. Teater itu sebetulnya alat atau ilmu untuk mengenal diri kita. Nah menurutnya saya mulai dari selalu kalau mau datang ke teater populer pengen jadi A, pengen jadi B, pengen terkenal, pengen jadi, saya bilang gini deh, namamu siapa? Ya katalah Ayu Lestari, katalah gitu ya. Kamu tahu nggak arti namamu? Tahu. Apa tuh? Ayu tuh cantik, Lestari ya langgeng katanya, abadi. Maksudnya dia apa tuh? Ibumu kok ngasih itu? Ya mungkin mama pengen saya cantik dan abadi kecantikan saya. Ini cantik apa sih? Cantik wajahmu atau cantik bahwa kamu memiliki pembawaan pribadi yang beautiful gitu. Om saya tunggu Om ini ngomong apa sih? Om cuma mau ngajak, ayo jadi orang cantik. Tapi kalau bisa ya, jangan sekedar cantik fisik dong. Maksudnya ilmu teater itu adalah ilmu menghargai orang lain. Dengan menghargai orang lain menghargai kita. Jadi sebetulnya ini ilmu kehidupan. Nah kalau kamu datang ke teater populer, ya pasti yang saya ngomongin bahwa pernah nggak sih kamu nyenengin orang? Pernah nggak sih kamu disenengin orang? Pernah nggak merasa betah gitu ya hidup di sebuah lingkungan? Wah ini menarik Om. Ya emang teater tuh bukan buka layar di panggung terus main terus orang tepuk tangan, bukan. Juga film ya, film itu bukan sekedar cerita, enggak. Sekarang ya banyak tokoh-tokoh kita umurnya kan lebih dari 40 tahun ya. R.A. Kartini gitu, wah umurnya panjang lebih dari 20 tahun. Tapi kok di film cuma 2 jam ya? Kenapa tuh? Oh, jadi dipadatkan ya? Enggak. Justru kita mencari kecantikan Kartini yang terdalam apa. Itu ternyata dia tuh anak bangsawan. Tetapi dia mau berbagi. Kalau aku jadi bangsawan dan aku dihormati siapa ya? Ternyata saya dihormati dan dicintai masyarakat saya kan. Masa saya nggak mencintai mereka juga? Nah, saya tuh diajarinya gitu. Teater tuh gitu. Jadi bukan terus nanti diorbitin jadi artis. Itu kan hasilnya nanti, ya kan? Soalnya saya sendiri kan nggak jadi artis juga. Saya sendiri nggak pernah bisa jadi artis. Bukan, kan Mas Deka datang kemari ingin tahu sebetulnya di balik segala sesuatu kan ada maknanya. Iya. Kan jadi menarik. Iya. Kalau memang bukan mau jadi pemain, ya nggak perlu kok harus jadi pemain. Kenapa nggak jadi sutradara? Loh, Mas Dika itu sutradara, menyutradarai dirinya untuk bisa memberikan pada orang lain ilmunya. Kan tuh buat saya namanya Arya Deka. Saya nggak ngerti arti Deka, tapi Arya tuh seseorang yang memang gagah dan pandai memberi. Itu yang penting. Saya lebih tertarik ya. Misalnya nih, kita lagi wawancara gini, ada iqomah tuh dari masjid.
kita bisa bilang, berhenti dulu, rekamannya ada terganggu gitu. Bukan. Iqomah itu sebagai panggilan akhir sebelum sholat. Yuk, kita sholat. Kan keren. Tapi kalau belum, sholat, enggak lah, kita hidup di tengah masyarakat. Kira-kira gitu lah Mas. Ya. Jadi kalau kamu datang ke teater populer, jangan heran loh ya. Kita sebelum latihan ngepel dulu. Kok ngepel? Loh, kalau latihan di tempat kotor, bagaimana kita mendapatkan karya cipta yang bagus? Nah, jadi lebih kepada pelajaran budi pekerti, menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Kira-kira gitulah. Jadi teater, film bagi saya itu kan gambaran, bukan cerita tok, itu enggak. Gambaran. Jadi teman-teman kan juga bisa buka Instagramnya Teater Populer ya. Di situ kalau misalkan kirim message di Instagramnya itu ada yang menjawab, bukan Pak Slamet ya? Ya, untuk sekarang saya masih belajar dari Mas Dika ya. Jadi ada sekretaris saya yang menjawab. Misalnya Tapi, mau tanya-tanya teman-teman. dia mau tanya-tanya pasti, karena kan sekretaris saya anak sekarang, jadi ngetiknya cepat. Kalau saya ngetiknya lama itu, ya kan. Nah, jadi buat saya dalam hal ini silakan deh. Saya suka kok. Saya suka bersosialisasi dengan orang. Ya, jadi teman-teman jangan ragu-ragu kalau mau nanya-nanya tentang teater, tentang apapun yang berhubungan dengan teater gitu ya, lewat Instagramnya Teater Populer. Boleh. Nanti misalnya bagaimana ya cara memahami sebuah lakon, nah itu boleh aja nanya. Iya. Bagaimana kok? Saya kok nggak ngerti-ngerti sih. Ini cerita maunya apa gitu ya? Nah itu silakan nanya. Jangan nanya alamatnya di mana, itu kan bisa cari itu di Google. Cuma ya saya akan menjawab pertanyaan yang punya problem. Pertanyaan yang punya problem. Misalnya, saya sudah mempelajarinya, tetapi kok saya nggak ketemu. Salah saya di mana, Pak? Ya kamu kan sebetulnya mempelajari bagaimana Surabaya. Tetapi kenapa arah mobil kamu kok ke Bandung? Artinya kamu nggak kenal di Surabaya itu di mana. Ya kan ke timur, bukan ke barat. Nah itu dulu, kita tahu dulu maunya apa sih. Ya kalau mau ke Surabaya ke timur, kalau mau ke Bandung ke barat. Nah kalau timur barat aja kamu nggak kenal, ya mana ketemu Surabaya. Oh, jadi cerita itu juga punya asal muasal. Iya. Jadi cerita itu ternyata sebuah pesan ya Pak. Iya. Jadi sebetulnya teater, film itu menyampaikan pesan. Gitu. Tapi teater populer ini sanggarnya terbuka terus ya, Pak? Sebetulnya saya terbuka, cuman memang ya, saya minta maaf ya, saya tidak menerima sebelum kamu lulus SMA. Oh, Ya. kenapa? Begini, anak remaja itu biarkan dia jadi remaja. Jangan rusak, karena kamu nanti akan sangat menyesal. Kamu kan sering dengar tuh kisah cinta di SMA. Kamu nanti kalau udah lepas SMA nyesal. Itu suasana yang paling indah. Nikmati dulu sekolahmu itu, karena ketika kamu masuk ke dalam serius ya tentang ilmu ini, wah kamu sudah melewati bahwa kamu pernah bahagia. Dan hanya dengan kebahagiaan kita bisa belajar dengan baik. Tapi kenapa saya enggak? Karena jangan. Sebab ilmu yang kita ajarkan di teater populer itu bukan ilmu yang mudah. Jadi ilmu yang memerlukan kedewasaan, memerlukan semacam pengalaman belajar. Dan itu akan berulang-ulang terus. Ya, gitu. Jadi jangan nanti mentok gara-gara
nggak ngerti masalah kan gitu. Jadi gitu nggak ada pembukaan penerimaan itu nggak ada di sini. Ada Ada nanti kalau saya mengadakan kursus. Oh, kursusnya. Tetapi kursus saya itu saya sudah bilang sama para orang yang punya fasilitas ya, apa fasilitas uang kek, fasilitas kesempatan kek, kemungkinan kek. Iya. Saya bilang, tolong dong, ini ada anak-anak berbakat 5 orang. Untuk belajar nih saya perlu sekian. Boleh nggak kamu nyponsori? Maksudnya janjinya apa Pak? Pokoknya dalam 3 bulan sampai 6 bulan jadi pemain yang baik. Itu aja. Kok nggak banyak Pak? Memang disitulah saya memilih ya, mungkin dari 10 nanti. Ya kalau yang ikut dasar mah semua saya ajarin. Tapi begitu ingin menukik kepada serius, saya biasanya memilih. Itu aja. Ya. Jadi kesimpulannya teater populer itu welcome buat semua teman-teman. Welcome Ya. Ingin tahu Welcome. lebih dalam juga bisa. Kalau mau tahu lebih dalam itu sebetulnya teater itu kata guru-guru saya hanya 3 kata. Teater atau film itu hanya 3 kata. Ilmu Ya. tentang kehidupan. Udah itu ya. Ya kalau kamu gimana ya? Kalau kamu diomongin orang kan gak enak. Ya jangan ngomongin orang. Kalau kamu mengatakan selamat pagi dengan manis, orang akan menjawab. Kenapa? Hidup itu sebetulnya kita saling menghormati. Nah, teater yang saya pimpin ini untuk tetap saya belajar sampai setua ini untuk menghargai orang lain. Jadi kalau ditanya apa sih keuntungan Bapak? Oh, Bapak udah tua masih di kegiatan teater dan film. Yang saya pegang dan terima kasih pada teater dan film adalah sebuah kesadaran tanpa orang lain saya bukan apa-apa. Tanpa orang lain, bayangan orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang dapat pujian menjadi terbaik itu seperti orang rendah hati. Nah, yang tidak itu biasanya ya gagal ya, karena terlalu menganggap dirinya paling hebat, paling jagoan, paling ini. Tapi biasanya teman-teman saya yang menjadi orang hebat itu biasanya dia rendah hati. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi latihannya juga kayak gini, penuh dengan, makanya kenapa lewati dulu masa SMA, karena nanti di sini tuh juga harus penuh pemikiran juga. Iya, misalnya ya, jangan dianggap saya menjadikan kalian pembantu, suruh ngepel, suruh cuci piring sendiri, bukan. Gitu. Ini betul-betul harus diterima secara kedewasaan. Ya. Bahwa saya ingin mengatakan, jika kamu bisa membahagiakan saya karena gara-gara kamu latihan di sini, tempat latihan kita bersih. Iya. Itu kan buat saya senang gitu. Semua Buat senang. kamu juga senang. Nah, jadi kalau yang belum dewasa nggak mau gue dikacungin, nggak mau aku diambek kayak babu, itu kan gitu. Saya kira enggak lah. Saya perlu kedewasaan bahwa pada dasarnya kalau kita pandai menghargai orang, bisa membahagiakan orang lain juga akan menghargai kita. Ya. Dan kita pun akan dibahagiakan oleh orang. Ya. Itulah sebabnya, wah, Christine Hakim top, ya kan? Gitu. Wah, lihat bagaimana sebetulnya Christine itu tidak begitu simsalabim jadi aktris hebat. Enggak. Prosesnya itu ya. Jadi jangan heran kalau lihat Christine Hakim
kalau datang ke tempat saya dia bersih-bersih juga gitu. Nggak ada hubungannya kan citra sama kotoran, ya enggak lah. Ya kalau makin bersih kan bagus, ya kan? Kira-kira gitu deh ya. Ya teman-teman, semoga udah bisa jawab ya, mungkin kebingungan kalian tentang Sanggar Teater Populer ini apa dan siapa yang ada di dalamnya dan apa yang dilakukan di sini. Ya seperti ini. Nah, jadi saya jadi diri saya sendiri, ya. Dan semuanya seperti itu. Jadi ini sebuah contoh ilustrasi ketika saya diwawancari Mas Deka tadi, saya nggak bilang, Mas Kat, ada orang sedang sembahyang ya. Kenapa harus di-cut? Saya malah merasa berhutang. Habis ini pasti saya sholat. Ya, betul enggak? Ini kita hidup bermasyarakat. Saya ke orang sholat kok saya wawancara. Artinya waktu sholat Isya ini jangan ditinggalkan. Habis ini ya harus sholat. Kira-kira itu sebabnya saya tetap open camera untuk tidak berpura-pura wah sunyi gitu, enggak. Ya biarkan aja. Asal mereka tetap mengingatkan saya selamat habis wawancara sholat ya. Kan gitu. Ya. Ya, kira-kira gitu deh ya. Ya, terima kasih Pak Slamet, juga teman-teman. Nanti follow juga Instagramnya Teater Populer, terus tanya-tanya nggak apa-apa lewat direct message di situ. Oke ya. Terima kasih. Jadi itu teman-teman tentang Sanggar Teater Populer. Jadi kalian semua welcome, kalau ada yang mau kesini silahkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor saya yang telah mendukung perjalanan saya ke Jakarta dan kembali lagi ke Kota Malang. Hugo Store, ya kalian kalau cari drone, Vimy Autel, Hugo Store, ini Instagramnya. Kemudian Malang Hobbies, Malang Hobbies ada di kota saya juga. Kalau kalian cari drone, cari kamera, aksesoris kamera, ini Instagramnya. Kemudian terima kasih juga untuk Atlantikpedia, startup untuk produk digital. Ini Instagramnya di follow, yang tadi follow semua ya teman-teman. Kemudian terima kasih juga untuk Sewa Drone Bekasi. Ini Instagramnya di follow. Kalau di Bekasi ada yang butuh jasa sewa drone bisa kontak nih ya. Kemudian JT, terima kasih banyak JT. Ini Instagramnya. JT ini produknya semua gadget, ada headphone, ada keperluan untuk gaming juga kalian bisa beli di JT. Terus terima kasih juga kepada Fakultas D3 TV dan Film dari Universitas 45 Surabaya. Terima kasih atas supportnya ya. Kalian yang mau sekolah film bisa daftar nih Instagramnya, kalian DM aja, saya mau daftar, mau sekolah tentang film, DM sini ya. Terima kasih juga untuk Plaza Kamera. Ini Instagramnya, kalian sudah tahu Plaza Kamera kan udah terkenal tuh, ada di Surabaya dan ada di Jakarta. Cari aksesoris kamera, drone juga ada ya, dan kameranya sendiri juga banyak pilihannya di Plaza Kamera. Oke, kalian follow semua sponsor saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sangat panas sekali di sini. Ya ampun, lihat nih, saya sampai kayak gini keringet saya. Astaga. Bah. Ya. Weh, ada teman-teman di sini ternyata.